Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para bapak dan ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk bangun dari kematian kita, bangun dari tidur kita, dan melangkahkan kaki kita menuju tempat yang sangat mulia ini. Mari kita lanjutkan ngaji kita, kitab Al-Adab Al-Mufrad, masih bab tentang pembantu atau asisten rumah tangga. Nah, kita masuk pada bab yang ke-73, babul afi 'anil khadim, bab tentang memaafkan pembantu. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, barangkali kita semua punya pengalaman pernah punya pembantu, terutama mungkin bagi bapak dan ibu yang sama-sama bekerja, apalagi ketika masih punya anak kecil, itu pasti akan melibatkan pembantu, baik menjadi babysitter atau mengurus rumah tangga, ya, kebersihan, masak dan sebagainya. Dan tentu saja di dalam pekerjaan pembantu kita itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bahkan kadang-kadang mengecewakan. Karena sebagai manusia mereka juga punya persoalan dan problematika sendiri. Kadang-kadang ketika dia punya urusan, punya masalah di rumahnya, masalah itu dibawa ke rumah kita. Dan punya masalah dengan suami, punya masalah dengan debt collector, ya, karena misalnya punya pinjaman belum dibayar. Itu kegelisahan itu kadang-kadang dibawa ke rumah kita dan akhirnya pekerjaannya memang berantakan. Yang namanya piring pecah, gelas pecah itu biasa, Pak, ya. Jadi jangan kemudian gelas pecah, piring pecah kemudian kita pecat. Jadi kalau itu berarti kita bisa saja tiap beberapa bulan ganti pembantu, ya. Gara-gara misalnya memecahkan piring, memecahkan gelas, ya, memecahkan barang-barang perabotan rumah tangga. Yang kadang-kadang gelo itu ya, kita misalnya punya baju gitu, ternyata disetrika mungkin karena sambil melamun sampai gosong dan lubang gitu. Ini baju dicari-cari kemana, ternyata dijahitkan karena lubang sama pembantu diam-diam gitu. Saya kira banyaklah pengalaman-pengalaman bagi orang yang pernah punya pembantu, punya pegawai, punya karyawan, itu yang pasti akan menghadapi hal-hal yang semacam itu. Lalu bagaimana kemudian Rasulullah memberikan contoh kepada kita, memberikan wasiat, pesan kepada kita tentang walaupun mereka punya banyak kesalahan dan kekeliruan, tetapi kita tetap diperintahkan untuk bersikap baik kepada mereka. Karena kadang-kadang sikap yang buruk itu justru menjadi bumerang bagi si majikan atau bagi si tuan rumahnya. Banyak kasus-kasus kekerasan itu karena munculnya awalnya dari sakit hati, ya, seorang pembantu yang dimarahi oleh majikannya. Ada yang kemudian merampok rumahnya, mengajak teman-teman atau perampok yang lain gitu, ya. Kadang-kadang ada juga yang menculik anaknya, diculik, dibawa ke satu tempat gitu, nah, minta tebusan. Atau kadang-kadang bahkan sampai terjadi pembunuhan, ya, jadi sampai kemudian terjadi pembunuhan karena dendam kepada majikan, barangkali mungkin karena dimarahi dengan kata-kata yang kasar dan menyinggung gitu. Maka kalaupun kita harus misalnya memberhentikan seorang pembantu, memecat, itu pun harus dengan sikap yang bijak, jangan sampai kemudian meninggalkan bekas yang ya tidak kemudian menimbulkan persoalan-persoalan berikutnya. Baik, kita mulai dari hadis yang pertama. An Abi Umamah qala
aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu gulamani fawahaba ahadahuma li Aliin salawatullah alaihi wa qala la tadribhu fa inni nuhitu an darbi ahli salat wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalana. Diriwayatkan dari Abi Umamah aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang kepada kita ma'ahu gulamani, dia membawa atau beliau membawa dua orang pembantu. Pembantu, gulam itu biasanya pembantu tapi statusnya budak, bukan orang merdeka seperti kita. Wa wahaba ahadahuma li Ali, lalu kemudian beliau memberikan salah seorang budak itu kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala, dan Nabi berpesan, la tadribhu, jangan engkau memukulnya. Jadi walaupun ini statusnya budak, dan budak itu adalah setengah manusia ya, mereka sifatnya seperti benda, bisa dipertukar, dijual belikan, bisa dipertukarkan, bisa dikasihkan sebagai hadiah, sebagai hibah. Saya kasih pembantu, saya kasih budak, itu senang sekali itu. Karena apa? Dia tidak perlu membayar orang, yang penting dia kasih makan, kasih pakaian, sudah selesai. Kalau pembantu kan ada ukuran minimalnya sekarang. UMR-nya berapa pembantu Pak di sini? 1 bulan biasanya berapa? 1 juta ya. Kalau budak tidak perlu bayar itu, yang penting dia kasih makan, kasih tempat tidur, kasih baju, sudah selesai. Lalu kemudian Nabi berpesan, jangan engkau memukul dia, atau jangan sekali-kali memukulnya. Fa inni nuhitu an darbi ahli salat. Kata Nabi, sesungguhnya aku dilarang untuk memukul orang yang sholat. Ahli sholat artinya orang yang biasa melakukan sholat. Artinya pembantu ini adalah pembantu yang baik. Salah satu ciri dari kebaikannya itu adalah dia sholat. Wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalana, kata Rasulullah, dan saya melihat dia sholat sejak dia datang ke tempat kami, atau sejak Nabi bertemu dengan orang itu, atau sejak orang itu atau pembantu itu bersama dengan Nabi, dia mulai melaksanakan, mengerjakan sholat. Wa ata Abu Dzarrin gulaman, lalu kemudian yang satunya diberikan kepada Abu Dzar. Wa qala, dan kemudian Nabi bersabda, istausi bihi ma'rufan, perlakukan pembantu ini dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Ma'ruf itu dari kata arafa. Arafa itu artinya diketahui, dipahami, dimaklumi. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyebut hal-hal yang disepakati sebagai kebaikan. Ma'ruf. Lawannya adalah mungkar. Mungkar itu artinya diingkari. Setiap orang yang melihat perbuatan yang mungkar itu hati nuraninya pasti akan mengingkari, tidak sepakat, tidak setuju. Ya, misalnya ada orang tua memukuli anaknya gitu ya sampai terluka. Itu kan kita, hati nurani kita kan mengingkari itu. Ada orang mengambil atau mencopet atau merampok orang, itu kan hati kita kan menolak itu. Itu namanya mungkar, sesuatu yang kita ingkari, yang kita tidak ingin itu terjadi. Nah, sedangkan yang ma'ruf itu artinya yang kita maklumi, kita pahami, kita setujui, kita sepakat. Maka kalau ada orang berbuat baik kan kita pasti sepakat, setuju. Namanya ma'ruf. Maka di situ ya sekali lagi ada konvensi, ada kesepakatan. Kadang-kadang ma'ruf di satu tempat bisa berbeda dengan ma'ruf di tempat yang lain. Ya, karena itu tergantung adat istiadat dan cara pandang. Ya. Kalau kita bertamu ke rumah orang Jawa itu kan kita kalau dipersilakan itu kan pasti ada basa-basi. Nggih matur nuwun, mboten sarapan-sarapan dan sebagainya. Ya kan? Ya, tapi kalau itu dilakukan di orang Badui yang asli itu marah itu. Justru kalau kita bertamu ke rumah mereka, itu kalau kita makan, itu senang orangnya. Jadi gak usah pakai dipersilahkan, itu silahkan langsung apa? Kita masuk, duduk langsung makan, itu senang. Apalagi kalau sampai dihabiskan. Nah kalau di Jawa dihabiskan, wah ini orang kemaruk katanya. Nah itu kan ma'rufnya berbeda ya. Artinya itu juga tergantung pada kesepakatan gitu ya. Masing-masing tempat berbeda. Kalau kita ada hajatan di orang Jawa itu kan kalau sudah dikasih makan ya sudah segera permisi pulang ya. Sebab apa? Kalau kita masih ngobrol di situ itu seakan-akan masih menunggu yang lain. Setelah makan sate itu nanti ada buahnya, setelah buah ada es krimnya, kan dikira nunggu yang lain gitu ya. Nah barangkali mungkin di adat istiadat orang Madura itu malah tidak menghormati sahibul bait. Kenapa? Orang sudah makan pulang, namanya SMP. Sudah makan pulang, kok nggak ada ngobrol-ngobrol basa-basi ya? Nggih paham. Terus ya.
Jadi ma'ruf itu bisa berbeda-beda di setiap tempat, di setiap masyarakat atau komunitas. Nah, maka kita perlu belajar ma'ruf menurut orang lain juga. Jangan menggunakan standar pokoknya karena pede. Pokoknya saya begini tidak bisa. Jadi kadang-kadang ma'ruf itu bisa tapi mungkar rata-rata sama, Pak. Ya walaupun juga ada perbedaan lah ya. Misalnya masalah busana, masalah apa. Bagi kita orang membuka aurat itu mungkar gitu kan. Tapi bagi orang lain mungkin ya cukuplah menutup apa juyub gitu ya, bagian dada dan sampai di lutut itu sudah cukup misalnya. Maka ma'rufnya bisa berubah. Maka nanti standarnya adalah syariat kalau bagi kita ya. Standarnya syariat. Jadi itu. Maka istausi bihi ma'rufan, berbuat baiklah, perlakukan dia dengan cara yang ma'ruf. Fa'ataqahu, lalu kemudian budak itu dibebaskan oleh Abu Dzar. Jadi ketika itu dikasihkan ke Abu Dzar berbuat ma'rufnya apa? Dibebaskan. Karena itu yang paling apa namanya? Perbuatan yang paling tinggi tingkat kebaikannya terhadap seorang budak adalah memerdekakan dia, melepaskan status budaknya itu. Ya? Dan setelah itu dia akan bebas. Faqala ma fa'ala, maka kemudian Nabi bertanya apa yang dia lakukan? Qala amartani an astausi bihi khairan fa'ataqahu ya. Maka Nabi bertanya, apa yang kamu lakukan? Apa yang dia lakukan? Maka Abu Dzar menjawab, engkau tadi menyuruhku untuk berbuat baik kepada dia, maka aku membebaskan dia. Ya, membebaskan dia artinya melepaskan status perbudakan. Dan semudah itu ya melepaskan status perbudakan itu. Selama dia budak dibebaskan oleh majikan yang sudah apa mempunyai, maka disebut dengan milkul yamin. Gitu ya. Milkul yamin itu artinya miliknya tangan kanan kita. Kenapa tidak disebut milkul aidi, milik kedua tangan? Karena cengkraman tangan kanan itu lebih kuat ketimbang tangan yang kiri. Artinya orang itu betul-betul berada di bawah cengkraman dari orang yang menjadi majikannya itu. Jadi jadi di dalam syarah ini kemudian jadi ma fa'ala, apa yang kau lakukan wahai Abu Dzar? Amartani an astausi bihi khairan fa'atabuhu. Engkau telah memerintahkan aku untuk berbuat kebaikan kepada orang itu, maka aku membebaskannya. Baik, kita lihat syarahnya ya, la tadribhu, maka di dalam pesan yang pertama Nabi itu jangan pernah melakukan kekerasan secara fisik ya. Dan biasanya kekerasan secara fisik adalah dengan cara memukul ya. Walaupun mungkin di dalam tradisi masyarakat Arab itu memukul itu hal yang lumrah. Jangan kepada pembantu, kepada anak itu biasa, kepo itu biasa. Saya tidak tahu kalau di Mesir itu dulu kalau orang tua marah kepada anaknya dipukuli. Tapi memang orang Mesir kan kuat-kuat ya, dipukuli ya menter aja gitu. Iya. Dan itu menjadi lumrah gitu ya. Mungkin tempat kita sekarang, apalagi sekarang gitu kan, itu mungkin dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Tapi di dalam kondisi masyarakat yang barangkali menganggap pemukulan itu sebagai sesuatu yang wajar, Nabi tetap berpesan la tadribhu. Jangan engkau pernah memukul dia ya, memukul dengan tangan, dengan kayu, dengan apapun. Maka ini menjadi pesan bagi kita yang punya pembantu, punya karyawan, punya bawahan, mungkin mereka melakukan kesalahan apapun, sesalah apapun mereka, janganlah melakukan kekerasan secara fisik selama mereka tidak melawan secara fisik juga. Fa inni nuhitu an darbi ahli salat, karena kata Nabi alasannya kenapa kita tidak boleh memukul dia? Karena saya dilarang untuk memukul orang yang ahli salat. Jadi pembantu, budak, dan dia sudah ahli salat ya. Ya, maka itu bagian dari salah satu keistimewaan yang kemudian membuat kita tidak layak, tidak pantas untuk memukul orang yang biasa sholat. Fi ghairil haddi wa ma fi ma'nahu, kecuali di luar hal-hal yang sifatnya pidana ya, had. Maka itu tidak boleh. Tapi kalau memukul untuk memberikan had atau hukuman dalam bentuk pidana ya, misalnya pembantu kita itu mabuk, teler itu, ya itu kan ada hukumannya itu. Itu tidak boleh kemudian dimaafkan ya. Memang kalau ada had, ada pidana yang harus diterapkan ya harus diterapkan. Misalnya dalam bentuk cambuk, dalam bentuk potong tangan, dalam bentuk hukuman-hukuman yang lain. Nah, itu dikecualikan ya. Tetap berlaku bagi seorang budak. Walaupun di dalam ayat yang lain budak itu hukumnya separuh dari orang merdeka. Jadi kalau misalnya orang merdeka mabuk dipukul berapa kali?
40 atau 80, 40 kali, maka budak hanya 20 kali. Separohnya orang merdeka hukumannya. Qultu wa fihi bayanu manzilatis salat wal musallin. Nah, di dalam hadis ini juga menjelaskan kedudukan orang yang salat, kedudukan salat dan orang yang salat. Bayam bagi ihsanu at-ta'amul ma'ahu, maka kita harus berbuat baik kepada orang yang salat. Nah, barangkali kita juga harus memperlakukan ini bukan hanya kepada budak, tapi kepada yang lainnya gitu ya. Jadi seburuk-buruk apapun kalau orang masih salat, itu masih akan terpelihara gitu ya. Akan tercegah minimal dari perbuatan buruk yang lebih besar lagi. Jadi ada orang yang mengeluh, saya sudah sholat tapi saya masih tetap maksiat. Maka kata seorang ustaz, seorang kiai itu mengatakan, ya sholatmu itu yang mencegahmu dari perbuatan kemaksiatan yang lebih besar. Jadi maksudnya ele wong sholat itu dia masih terjaga. Gitu. Ada penjaga di situ untuk tidak terjerumus kepada perbuatan dosa yang jauh lebih besar lagi atau lebih banyak lagi. Jadi jangan kita kemudian melihat orang sholat kok masih maksiat, masih berbuat salah, berbuat dosa. Semua orang punya salah, punya dosa, tetapi kemudian sholat itulah yang kemudian menjaga kita dari berbuat yang lebih jahat lagi, lebih buruk lagi, lebih besar kemaksiatannya lagi. Jadi kita diperintahkan untuk menghormati itu ya. Faya bagi ihsanu ta'amul ma'hum, maka kita harus berbuat baik, berinteraksi dengan baik dengan mereka. Wa ma ra'aitu fi ba'dihim min syarrin fa fi siwahum a'dhamu min dzalika wa akhtar. Jadi sekalipun kita sering melihat adanya kesalahan, adanya kemaksiatan di antara orang-orang yang sholat itu, tetapi kalau dibandingkan dengan orang yang tidak pernah sholat sama sekali, maka coba dibandingkan lah ya. Maksiat-maksiatnya orang sholat itu masih ada ininya lah, masih ada penjagaan di situ. Tapi kalau orang sudah nggak sholat, sudah nggak ada yang jaga lagi. Sudah bara'atul zimmah, perlindungan dari Allah itu sudah dicabut. Maka jangan kemudian sholat kok saya maksiat. Nah, orang sholat tetap pasti ada salah, ada maksiatnya. Tetapi kemaksiatan itu akan dijaga untuk tidak terjerumus kepada kemaksiatan yang lebih besar lagi. Dan jadi wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalana, maka kenapa kemudian kita tidak boleh memukul pembantu? Karena tadi dia sholat, ya. Dan kata Nabi di situ, wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalana, bahwa dia mulai sholat ketika dia sudah berkumpul bergabung dengan kami. Li'annahu ya la'alla muraduhu sallallahu alaihi wasallam annahu la yahtaju ila darbit ta'dib haitsu ta'addaba ma'a maulahul haqiqi. Karena jadi kita tidak perlu memberikan pukulan dalam bentuk ta'dib atau pendidikan. Karena apa? Karena dia sudah etika beradab, ya sudah mendapat pendidikan dari Tuhannya langsung. Dengan sholatnya itu maka dia mendapat pendidikan, mendapat bagaimana cara bersikap yang baik, ya, beretika dan seterusnya. Bil qiyam bi haqqi ubudiyatihi ala ma yanbaghi. Dengan dia taat dengan sholat itu berarti kan dia tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada perintah-perintahnya, ya, tunduk kepada perintah untuk menyembah Allah. Wa anna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Barangkali mungkin kita bertanya, loh ya tadi katanya sholat, janji Allah kan aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya adalah mengapa kemudian orang sholat masih banyak yang maksiat? Pertanyaannya mengapa kemudian orang sudah sholat tapi masih banyak berbuat mungkar? Gitu. Ya, jadi sekali lagi, pertama dari sisi yang ideal, maka sesungguhnya baik buruk sholat kita itu tergantung kepada amal perbuatan yang kita lakukan setelah sholat. Sehingga ada ulama yang mengatakan menjaga kekhusyuan di dalam sholat itu jauh lebih mudah ketimbang menjaga kekhusyuan di luar sholat. Apa maksudnya? Kalau kita khusyuk di dalam sholat itu mudah. Karena kita sedang berada di tempat khusus di masjid, kemudian diam di situ mendengarkan imam atau kita baca ayat atau surat, ya, itu mungkin bisa konsentrasi, khusyuk, ya. Tapi menjaga kekhusyuan di luar sholat itu lebih sulit. Kenapa? Karena kita di situ akan banyak tantangannya. Kalau kita keluar dari sini saja, ya, dan melihat lawan jenis yang mungkin terbuka auratnya, ya, kita pulang ke rumah ada televisi, ada internet, ada apapun itu semuanya kan menjadi tantangan yang menggoda kekhusyuan kita di luar sholat.
Sehingga di dalam hadis Nabi dikatakan man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar fala sholata lahu. Orang yang sholat tetapi kemudian sholatnya tidak mampu mencegah orang itu dari perbuatan keji dan munkar, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Ya. Dalam hadis yang lain, falam yazad minallahi illa bu'tan, dan sholat itu tidak menambah apapun kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka menjadi penting bagi kita kalau kita mau mengukur sejauh mana sholat kita diterima atau tidak oleh Allah. Lihat saja perilaku kita setelah sholat. Ya. Perilaku kita setelah sholat. Kalau setelah sholat kita masih korupsi, itu masih dipertanyakan sholatnya berarti. Kalau kita sudah sholat masih berbuat curang, ya, dalam apapun itu masih dipertanyakan sholatnya. Ya. Janganlah kemudian sholat menjadi tameng, menjadi bemper dari kesalahan dan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya, oh ini orangnya soleh gitu ya. Kadang-kadang kan ada gitu ya. Mohon maaf, kadang-kadang figur-figur pemimpin kita gitu kan kadang-kadang memamerkannya atau menampilkan ketika mereka sholat gitu ya, dan sebagainya. Itu harusnya malu ketika mereka menampilkan di depan publik, mereka sedang dikesankan sebagai orang yang selalu menjaga sholat. Tetapi kemudian di dalam kebijakan-kebijakannya itu bertentangan dengan nilai-nilai sholat itu harusnya malu. Ya, apalagi masih ada kecurangan, masih ada ya tadilah kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat misalnya itu dipertanyakan sholatnya. Karena harusnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi tanggung jawabnya besar itu. Maka menurutnya kalau menurut saya itu, iya, seorang pemimpin publik itu tidaklah perlu kemudian menampilkan yang sifatnya tadi itu ya, supaya seakan-akan terkesan religius tapi kebijakannya tidak religius. Itu tanggung jawabnya berat. Ya. Jadi kalau kita menampilkan kita sebagai orang sholat, tampilkan juga perilaku kita sebagai perilaku orang yang sholat tadi, yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebab kalau tidak, malam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala sholata lahu. Orang yang kemudian sholat tapi dia tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, fala sholata lahu. Benar, nilai sholat itu menjadi tidak ada gitu. Tidak bermakna, ya barangkali hanya menggugurkan kewajiban lah ya. Tapi kemudian nilai pahala dari sholat itu, nilai dari yang diharapkan ya, nilai-nilai ideal yang diharapkan dari sholat itu menjadi tidak terwujud, maka tidak ada nilai sholat bagi dia. Jadi itu idealnya begitu. Tetapi sekali lagi, siapapun kita tetap tidak bisa melepaskan diri dari perbuatan dosa kan? Ya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Itu menjadi karakter kita sudah dipatri, sudah di ya. Siapapun dia, ya maupun ustadz maupun orang awam pun sekalipun, itu pasti akan ada salahnya. Ya, tapi walaupun salahnya berbeda gitu. Kalau ustadz mungkin gegeran di internet, di media sosial, berbeda pendapat lalu gegeran. Ya. Yang lagi musim sekarang itu, ya kan? Yang lagi ramai gara-gara masalah musik, yang satu mentahdir, satunya melawan gitu kan. Nah, itu gegerannya kesalahan tingkat ustadz begitu ya. Kesalahannya tingkat ustadz begitu. Nah, itu tetap saja semua orang tetap ada berbuat salah. Tapi kemudian sholat itulah yang menjaga kita dari berbuat salah yang lebih besar. Maka sekali lagi, ya semaksiat-maksiatnya kita itu jangan pernah meninggalkan sholat. Karena dengan sholat itu kita akan dijaga oleh Allah, ya, akan ada perlindungan supaya kita tidak terjerumus pada kesalahan yang lebih besar. Tapi jangan pernah mengatakan kalau gitu apa manfaatnya sholat? Orang sholat masih maksiat. Nah, itu faktanya setiap orang yang sholat pun masih tetap berbuat maksiat, karena itu hikmahnya adalah untuk menjaga orang supaya tidak terjerumus dalam kesalahan atau kemaksiatan yang lebih besar. Gitu. Baik, jadi itulah ya kenapa kemudian kita tidak boleh memukul pembantu yang dia rajin sholat. Baik, jadi kurang lebih itu, karena orang yang sholat itu diharapkan. Jadi pembantu yang sholat itu diharapkan dia tidak melakukan perbuatan keji dan munkar tadi. Fa kana Allahu rafa'anhu darbu fid dunya narju min karamihi wa lutfihi alla yuksihi bil akhirah bi dukhulin nar. Jadi ya kita berharap dengan dia sholat, maka kan dia berarti sudah tercegah dari perbuatan keji dan munkar, dari perbuatan-perbuatannya
keji dan mungkarnya pembantu ya mungkin apa misalnya mencuri, mengambil hak orang lain, gitu, mengambil hak majikan yang bukan haknya dan sebagainya ya. Atau mungkin merusak barang dan sebagainya, itu dengan orang salat itu dia akan terjaga. Oke. Jadi itu pesannya. Kemudian di dalam sebuah hadis disebutkan ya, terkait dengan bab tadi itu, ya, kan tadi babnya tentang memberi maaf kepada seorang pembantu. Ini ada riwayat dari Abdullah bin Umar, qal ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Berapa kali kita harus memberi maaf kepada seorang pembantu? Fasamata, lalu kemudian Nabi diam. Tsumma 'ada 'alaihi al-kalam. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, berapa kali kita harus memberi maaf kepada pembantu, kepada karyawan, kepada bawahan? Fasamata, lalu Nabi diam. Falamma kana fi salisa, maka ketika laki-laki itu bertanya untuk yang ketiga kali, maka Nabi menjawab, "Ufu anhu fi kulli yaumin sab'ina marrah." Maafkanlah pembantu Anda setiap hari 70 kali. Nah, jadi ini yang menjadi syahid atau menjadi bagian dari bab tadi, memberi maaf kepada pembantu. Ada seorang datang kepada Rasulullah bertanya, kita ini sebagai seorang majikan misalnya, kita punya pembantu, punya bawahan, punya karyawan itu. Kalau mereka berbuat salah itu berapa kali kita harus memberi maaf? Adakah batasannya secara kuantitatif itu? Ditanya sampai 3 kali, Nabi diam itu. Oh, ini pertanyaan kok sampai pertanyakan kan sulit gitu. Kalau pakai berapa kali itu kan kuantitatif ya. Jadi berapa kali? 10 kali, 20 kali. Nah, maka kemudian yang ketiga Nabi, "Ufu anhu fi kulli yaumin sab'ina marrah." Maafkan dia setiap hari 70 kali. Artinya kan tidak mungkin seorang itu berbuat kesalahan sampai 70 kali dalam satu hari. Mungkin tidak, Pak. Kecuali orang yang tambeng gitu ya. Orang yang dablek, orang yang memang istilahnya sudah nggak bisa dirawat lagi, sudah nggak bisa dipelihara kalau sampai 70 kali berbuat salah. Pagi mecah gelas, siang mecah piring, sore mecah TV gitu kan tidak ada kan. Nah, merusak baju setrika itu. Maka kalau bagi kita ya, ini pembantu ini bukan hanya di rumah saja, tapi juga karyawan, bawahan ya. Kalau kita punya usaha, punya yang punya karyawan di situ, pasti mereka pernah berbuat salah, berbuat keliru dan sebagainya ya. Maka perbanyaklah kita memberi maaf pada pembantu. Tentu yang dimaksud di sini bukan yang terkait dengan had ya. Had itu artinya hukuman yang sudah ditentukan, hukuman yang sudah misalnya kalau ada yang mabuk ya itu harus diterapkan had di situ. Jadi kesalahan-kesalahan yang lumrah lah, yang manusiawi, yang biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya, maka maafkanlah mereka, kata Rasulullah, fi kulli yaumin sab'ina marrah. Setiap hari 70 kali. Artinya kita harus berbesar hati untuk memaafkan mereka, karena kita juga membutuhkan mereka ya. Dan kita kadang-kadang berpikir positif saja lah ya. Kalau misalnya gelas pecah, piring pecah, mungkin barangkali karena kalau gelasnya nggak pernah pecah, kita nggak beli gelas yang baru, piring yang baru, nanti toko perabotan nggak ada yang beli gitu kan. Ya itu hikmahnya di situ, ambil hikmahnya saja. Misalnya baju kita rusak ya sudah lah, barangkali kita disuruh beli baju yang baru, nanti toko bahan nggak ada yang beli kalau nggak ada yang pernah rusak. Jadi kita ambil hikmahnya, jangan kemudian ini pembantu kerja nggak beres, setrika aja sampai gosong gitu kan, nyuci aja pada pecah semua gitu ya, gelasnya dan sebagainya. Jadi kita harus banyak-banyak berbesar hati kalau kita punya bantu bawahan yang mungkin melakukan kesalahan. Maafkanlah mereka sampai 70 kali, kata Rasulullah SAW. Dan saya kira tidak ada manusia kecuali yang mungkin sudah keterlaluan ya, melakukan kesalahan dalam satu hari bisa 70 kali. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi. Moga-moga cukup ya. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa laysa lahu khadim. Diriwayatkan dari Anas. Anas ini nanti adalah pembantu Rasulullah SAW. Ya, Nabi datang ke Madinah wa laysa lahu khadim, dan beliau tidak punya pembantu. Ya. Fa'akhadha Abu Talha biyadi, maka kemudian Abu Talha mengajakku, fantalaqa bi, dan pergi bersamaku, hatta adkhalani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian membawa aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu maka si Abu Talha berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna Anasan gulamun kayyisun labibun fal yukhdimaka." Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Anas ya, perawi hadis ini Anas tadi, Anas bin Malik itu, gulamun kayyisun, seorang pemuda yang cerdas ya, yang labibun, yang
apa? Dari kata albab itu, ulul albab itu orang yang bisa memahami masalah itu. Fal yukti maka berilah kesempatan kepada dia untuk menjadi pembantumu. Jadi Anas ini ditawarkan oleh Abu Talha ketika Nabi datang ke Madinah untuk menjadi apa ya, pembantu. Pembantu mungkin terlalu kasar apa ya? Ya untuk mengabdi kepada Rasulullah dengan cara membantu beliau. Qala fa qadamtuhu fis safari wal hadiri. Maka kata Anas bin Malik itu, maka saya membantu Rasulullah baik beliau di rumah atau beliau sedang bepergian. Beliau selalu ikut ini. Anas ini selalu ikut Nabi. Maqdamahul Madinah, sejak beliau datang ke Madinah hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, sampai meninggal dunia. Jadi Anas ini menjadi pembantu Rasulullah sejak Nabi datang ke Madinah sampai kemudian beliau meninggal di Madinah. Maqala li an syai'in sunatu. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Ini contoh bagi kita semuanya, keteladanan bagi kita yang punya pembantu, bagi kita yang punya karyawan, bagi kita yang punya bawahan. Ingat kata Anas bin Malik, selama saya mengabdi kepada Nabi, membantu beliau, ma qala li an syai'in sunatu. Beliau tidak pernah mempertanyakan apa yang aku perbuat. Lima sonata hadza, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Artinya Nabi tidak pernah menegur. Tidak pernah misalnya kamu kenapa begitu? Kenapa gelasnya pecah? Kenapa piringnya pecah? Kenapa ininya tumpah dan sebagainya? Tidak pernah itu. Jadi maqala li an syai'in sonatu, Nabi tidak pernah mempertanyakan apa yang aku lakukan. Lima sonata hadza, kenapa kamu lakukan ini seperti ini? Ini kan marah dengan halus. Jadi marah dengan halus pun tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Beliau tidak pernah menegur Anas. Wa qala li syai'in lima asna. Wa qala li syai'in lima asna'hu. Wa la qala li syai'in lam asna'hu ala sonata hadza hakadha. Dan Nabi juga tidak pernah mengatakan kepadaku, bisakah kamu melakukan seperti ini? Artinya Nabi tidak pernah menyuruh coba kamu lakukan ini seperti ini. Tidak pernah. Pertama karena Anas memang orang yang cerdas. Kemudian yang kedua adalah bahwa Nabi itu begitu halusnya pribadi beliau kepada seorang pembantu sampai beliau pun tidak pernah menegur. Walaupun itu boleh kita menegur pembantu. Kita kadang-kadang gini sama pembantu, gimana toh bi itu ya, masa nyetrika begini aja sampai gosong, mikir apa aja. Kadang-kadang kan gitu kan, gelas larang-larang dipecah kok. Oh, macam-macam kesalahan-kesalahan itu Nabi tidak pernah menegur itu. Ya. Apalagi kemudian juga beliau juga tidak pernah kemudian mengarahkan Anas, karena Anas ini mungkin cerdas ya. Jadi tidak pernah coba kamu lakukan ini seperti ini, tidak pernah. Karena dia sudah paham. Dan Nabi begitu halusnya sampai tidak pernah menegur Anas tadi. Nah, kira-kira kalau kita bagaimana, Pak? Ya, dibandingkan dengan pribadi Rasulullah SAW tadi itu. Nah, ya kita sebagai manusia menegur silahkan, memberi peringatan, mengarahkan silahkan ya, karena mereka juga manusia perlu diarahkan gitu ya. Tapi sekali lagi yang perlu diteladani dari Rasulullah SAW adalah tadi sikap pribadi beliau yang sangat halus pada manusia, pada sesama manusia, walaupun dia adalah seorang pembantu, seorang budak. Ya. Jadi wa yustafadu min hadza tarkul aitabi ma ala ma fata. Jangan pernah kita mencela sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Jadi pembantu kita melakukan kesalahan, karyawan kita melakukan kesalahan ya. Ya sudah, kalau memang mungkin dia kondisi tidak stabil gitu, lagi ada masalah di rumah kemudian sehingga enggak konsentrasi, banyak pecah, sudah kamu istirahat dulu, tenangkan hatimu. Kalau kita kan enggak, uang di gelas mahal-mahal cuma dipecahin ya. Barang dirusakin semua gitu ya. Nah, ya sudah jadi di sini tarkul aitabi ala mafat. Kalau memang itu sudah terjadi sudahlah, enggak usah diomelin ya. Kadang-kadang kita kan enggak puas kalau belum ngomel ya. Terutama ibu-ibu ya, mohon maaf itu ya. Kalau bapak-bapak ya mungkin sedikit beda. Tapi ibu-ibu kadang-kadang kalau sudah salah, kita bukan hanya pembantu ya. Suami aja kalau salah itu kalau belum diomelin belum puas ya. Kayaknya di sini banyak jadi korban juga gitu. Kalau kita kan sudahlah, laki-laki biasanya kan pemaaf. Ya sudah loh, gelas pecah, piring pecah, sudahlah nggak usah sudah terjadi, kita omelin juga tidak akan mengembalikan barang itu jadi utuh lagi kan. Kalau kita kadang-kadang pemaaf, tapi ibu-ibu kadang-kadang tidak pemaaf ya. Maka suami itu jangan sekali-kali berbuat salah. Karena pasti akan ketahuan sama istrinya itu. Di anna hunaka manduhatun anhu bistina fil amri bihi idza ihtija ilaihi.
Walaupun kita punya kesempatan untuk mencaci maki, memarahi, mencela pembantu itu, ya janganlah. Ya. Jadi ya kalau dinasihati nasihati saja, tapi jangan mengomelin. Al-aitab itu ngomel ya, marah-marah ngomelin. Wa faidatu tansihil lisan anis zajri wa dhammi, dan itu kemudian juga melatih kita untuk tidak mencela, mengonek-ngonek kayak lah dalam bahasa Jawa itu. Walaupun itu bisa dan boleh ya, memarahi orang itu boleh, tetapi kalau kita sudah biasa menahan diri, itu orang akan dengan sendirinya nanti orang kalau semakin sering diomeli semakin dablek, semakin sulit untuk dibilangin. Tapi kalau kita hanya diam, itu orang juga akan pakai sendiri. Ya, maka orang semakin banyak ngomel, nanti pembantunya semakin dablek juga kan, semakin tebal itu perasaan. Ya, kan biasanya gitu. Wa istilah fi khatiril khatib bitarki mu'atabatihi, ya, dan kita menjauhi melukai hati perasaan seorang pembantu dengan tidak mengomelinya atau memarahinya. Wa kullu dzalika fil umur allati tata'allaqu bihadzal insan. Tetapi itu semua terkait dengan perbuatan-perbuatan yang lumrah dilakukan atau kesalahan-kesalahan yang lumrah dilakukan oleh seorang manusia ya. Tapi kalau itu terkait dengan pelanggaran syariah, tetap harus ada hukuman ya. Ini di situ batasnya. Jadi kalau ada pembantu mabuk misalnya, ya sudah kita kenakan had gitu. Kalau memang ya kalau pembantu mencuri ya sudah kita harus hukum, ada hukumannya itu. Wa amal umur allazima syar'an fala yutasamahu fiha. Nah, kalau pelanggaran itu terkait dengan syariat maka tidak ada toleransi. Di annaha min babil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, karena itu termasuk bab amar ma'ruf nahi munkar. Wa fihi madhatul insan idza lam yartakib ma yujibul i'tirad. Ya. Dan kemudian hadis ini juga memerintahkan kepada kita untuk memberi pujian ya, kepada pembantu kalau mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki ya. Artinya ya terutama mengucapkan terima kasih. Pernah nggak kita kalau misalnya pembantu kita sudah selesai masak lalu dihidangkan, kita mengucapkan terima kasih? Pernah nggak? Makasih ya Yu, makasih ya Bi, makasih Mbok ya, Mbok Ne ya. Itu pernah nggak? Nah itu juga penting. Wa fihi kamalu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tafwid amrihi mulahadatul qadar. Dan di situ juga menunjukkan betapa sempurnanya akhlak Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kemudian beliau bisa menghargai ya seorang yang sudah menjadi pembantu beliau, ya Anas bin Malik tadi itu membantu beliau selama hidup di Madinah tadi. Nah, barangkali itu yang bisa kita petik ya pelajaran dari hadis yang nomor 73 tadi itu. Saya kira demikian, mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau Allah masih ada waktu 20 menit, semoga yang mau bertanya dari sebelah kiri, kanan, tengah, tahan dulu. Terima kasih Pak Ustadz. Timbulnya ART itu karena kesepakatan calon majikan mensyaratkan jenis pekerjaan dan bayarannya. Terkadang calon ART mensyaratkan juga jam kerjanya. Jadi masing-masing punya bargaining ya, untuk menentukan apa yang akan dikerjakan nanti. Itu adalah timbulnya ART. Nah, sekarang kalau timbulnya perbudakan ini gimana Pak Ustadz? Kalau yang pernah saya ini kan dijual beli ya, ada yang beli. Nah, tapi asal mulanya gimana kok bisa ada budak di daerah Saudi sana itu? Timbulnya gimana? Ya. Mohon makasih. Baik Pak, jadi perbudakan itu muncul salah satunya adalah karena peperangan. Jadi kalau misalnya satu negara dengan negara lain, lalu negara yang diserang kalah, maka rakyatnya itu diperbudak, baik laki-laki maupun perempuan. Statusnya adalah sebagai budak.
Itu salah satunya. Salah satu apa namanya status orang kemudian berubah menjadi budak karena kalah perang. Maka di situ kalau perang nggak boleh kalah. Ya kalau kalah dia berbudak atau kalau kalah ya mati sekali sudah. Itu begitu Pak. Ya. Ya jadi awalnya begitu ya, karena ada faktor peperangan. Tapi kalau diruntut awal-awalnya lagi Allah alam. Saya belum ada sih buku tentang perbudakan itu apa namanya slavery ya. Ada dalam bahasa Inggris saya belum baca tadi sudah kemarin saya lihat judulnya itu. Bagaimana sejarah perbudakan sejak awal dan itu bukan budaya Arab saja ya. Sekali lagi itu bukan budaya Arab saja. Jadi Islam datang itu kan itu sudah menjadi sistem yang berlaku secara universal, secara internasional. Bukan hanya di Semenanjung Arab, itu sudah di Persia itu ada negara kerajaan Sasania, itu sudah punya undang-undang namanya Kode Hammurabi. Itu mengatur status perbudakan baik yang laki-laki maupun perempuan. Di Romawi juga ada, ya, di Syria itu sudah ada kerajaan Romawi juga memiliki undang-undang yang terkait dengan perbudakan. Jadi jangan kemudian dianggap Islam kok memperbolehkan perbudakan, bukan. Islam melakukan regulasi pengaturan. Ya, nanti ada yang mengatakan dalam Islam boleh ada perbudakan, apalagi tadi kemarin bahan kan pesannya yang kalau yang budak perempuan boleh dijadikan budik tanpa dinikahi kan. Berapapun jumlahnya ini Pak, asal punya uang bisa beli ratusan bahkan sampai ribuan. Dan itu terjadi surplus perbudakan pada zaman dinasti Abbasiyah karena berhasil menaklukkan dua kerajaan besar sekaligus. Jadi kerajaan Romawi dan kerajaan Sasania di Persia. Akhirnya terjadi surplus perbudakan di pasar-pasar bukan. Maka orang yang kaya bisa membeli budak bukan hanya ratusan, ribuan. Yang kemudian mereka ditaruh di harem-harem. Harem itu yang istana untuk menyimpan istri-istri dan para kundi bagi orang-orang yang kaya-kaya. Dan itu sudah menjadi norma secara internasional. Norma bukan ya norma sosial, norma aturan yang diakui. Dan bahkan kalau kita terus lagi itu kan baru berhenti pada 1948 sejak dideklarasikannya Universal Declaration of Human Rights, deklarasi universal hak asasi manusia. Perbudakan itu dianggap sebagai extraordinary crime, kejahatan yang kemanusiaan yang luar biasa. Sejak saat itu maka perbudakan dihapuskan. Pertanyaan saya, hukum-hukumnya diikut dihapuskan? Karena perbudakannya sudah ada, sudah tidak diakui. Dan itu sudah dianggap sebagai kejahatan internasional kejahatan yang luar biasa, kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Maka segala macam perbudakan sudah tidak diakui, bahkan dianggap sebagai kejahatan. Maka semua hukum yang terkait dengan perbudakan itu runtuh dengan sendirinya, karena barangnya sudah ada. Gimana Pak? Protes enggak Pak. Kalau pertanyaan saya kemarin itu belum terjawab Pak. Yang mana? Tuannya bisa menjadikan budak itu gondeknya gitu ya, istrinya ya. Gimana kalau istri tuannya itu bisa nggak main sama budak lakinya gitu loh? Nggak boleh Pak, kan itu kasusnya ada. Kemarin kan saya jelaskan di zamannya Umar itu ada yang begitu. Ada orang yang tidak paham karena dia perempuan kaya punya budak laki-laki, itu ternyata jadikan budak laki-laki. Nah, itu kemudian ketika itu dihadapkan kepada Umar, dia berdalil loh, kalau laki-laki boleh menjadikan budak perempuannya sebagai budak, kenapa perempuan tidak boleh? Maka kemudian berilah penjelasan bahwa itu hanya berlaku bagi laki-laki, itu budak perempuan. Tapi perempuan tidak boleh kemudian budak laki-laki sebagai budak. Nah, ini kan sebenarnya kalau bahan yang seperti ini. ya, pinginnya begitu. Maka kemudian, mohon maaf, itu sekarang terjadi surplus perbudakan itu sehingga terjadi banyak perbudakan. Akhirnya terjadi penyimpangan seksual. Banyak penyimpangan seksual. Wong kalau sudah terlalu banyak, akhirnya bosan jenuh. Akhirnya terjadilah hubungan penyimpangan seksual sesama jenis itu karena sudah bosan gitu ya dengan lawan jenis. Jadi di situ kalau dengan belajar sejarah dari buku-buku yang aslinya, itu akan mengetahui betapa banyak tadinya hal-hal yang mungkin tidak pernah kita ketahui dari pengajian-pengajian. Saya kira begitu. Terima kasih Ustaz. Dan lain Terima kasih Pak. Ini meneruskan pertanyaannya Pak Han. Ini Islam itu secara tetralek gitu ya, kan tidak melarang perbudakan. Ya.
kalau seandainya sekarang ini ada perbudakan, apa itu tetap melanggar syariah? Terima kasih. Baik, begini aja Pak, kita berpikirnya yang ketika itu sudah disepakati sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan dunia, hukum yang berlaku untuk perbudakan yang melakukan perbudakan itu sudah selesai. Karena intinya Islam menginginkan manusia itu menjadi manusia yang merdeka. Sehingga kemudian salah satu cara Islam mengurangi atau menghentikan perbudakan adalah dengan menjadikan pembebasan budak sebagai kafarah. Kafarah itu artinya sebagai tebusan kalau kita melakukan dosa-dosa. Mungkin pertanyaannya kenapa tidak langsung dilarang? Ya kan? Kenapa Islam tidak melarang langsung perbudakan itu? Jawabannya adalah karena tadi itu perbudakan itu masih menjadi norma internasional yang dilakukan di mana-pun tempat waktu itu ya, bahkan sampai 1948 itu. Lalu kemudian kalau dilarang ini akan kolaps. Islam akan ditolak karena budak adalah investasi paling luar biasa, paling mahal. Sebab kalau kita punya budak dan budak itu kuat, laki-laki kuat, itu dia nanti bekerja menghasilkan uangnya itu majikan, bukan untuk dia. Tapi majikan nanti punya kewajiban memberi makan dan tempat dan pakaian. Kan enak Pak, jika lokal-lokal sampai wujud dia nanti menghasilkan uang gitu. Sehingga kemudian orang kalau disuruh membebaskan budak itu berat dan dakwah Islam pasti akan ditolak. Maka dengan cara pelan-pelan tadi, perlahan yang sifatnya evolusioner. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi jangan kemudian kita Islam kok memperbolehkan perbudakan. Nah, ini bukan hanya Islam saja, Yahudi Kristen juga ada dalam syariat mereka sesungguhnya. Ya, karena itu sudah menjadi norma yang umum. Nah, kita saja sedang mengalami zaman pasca perbudakan, sehingga menganggap itu aneh. Nah, dan Islam ya tadi jelas ayatnya. Inna ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi melampiaskan hasrat seksual itu pada istri atau pada budak-budak silahkan, itu tidak tercela dan dijamin masuk surga. Maka itu bahan kemarin ingin itu. Nah, tapi itu normalnya waktu itu masih berlaku Pak. Sekarang sudah tidak boleh Pak, satu saja ya Pak, cukup. Baik, saya kira itu Pak. Yang lain, ya, ada tambahan ya. Semoga. Ya. Ya, hukum. Jadi Islam tidak melarang secara jelas, tetapi memberantas perbudakan. Ya. Ya, saya kira setuju Pak. Tapi yang caranya tidak revolusioner, tidak melarang. Artinya mengatakan itu haram harus dibebaskan atau dianggap sebagai praktek yang menyalahi syariat. Ya. Tapi dengan cara tadi itu, ya, dengan cara yang perlahan-lahan memang ya, bahwa itu adalah bagian dari syarat untuk kita melepaskan diri dari dosa-dosa kesalahan-kesalahan tertentu. Ya. Jadi kalau kita apa saja yang misalnya kita bersumpah, kalau kita tidak bisa melaksanakan sumpah itu, salah satu cara untuk membebaskan diri dari sumpah itu adalah memerdekakan budak. Kalau kita melanggar melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan, maka salah satu caranya adalah memerdekakan budak. Apalagi ya kalau kita membunuh orang secara tidak sengaja gitu ya, kita naik mobil tiba-tiba ada orang nyebrang, kita nggak lihat, jebret, meninggal, itu qatlul khata namanya ya, membunuh dengan tidak sengaja. Salah satu cara untuk membebaskan dosa kita adalah dengan memerdekakan budak. Nah, persoalannya sekarang tidak ada budak, maka itu tidak bisa dilakukan lagi dengan cara yang lain, saya kira bisa. Baik, saya kira begitu Pak. Yang lain? Ya, yang penting pesannya kalau kita bukan kepada budak, tapi kepada pembantu, dan pembantu itu manusia merdeka, sehingga perlakuannya justru harus lebih baik lagi. Pembantu, karyawan, pegawai atau bawahan kita itu semuanya adalah bisa kita anggap sebagai bagian dari khodim tadi itu. Maka sekali lagi kalau kita mau mengikuti keteladanan dan contoh bagaimana Rasulullah memperlakukan Anas bin Malik tadi, tidak pernah selama hidupnya menjadi pembantu Rasulullah itu ditegur, tidak pernah, walaupun mungkin dia pasti pernah berbuat salah. Jangan tidak pernah juga disuruh kamu nanti kalau begini-begini ya, tidak pernah Rasulullah. Karena Anas ini orang yang cerdas, ya,
Dan kemudian Rasulullah pribadi yang sangat lembut, sehingga kemudian tadi tidak pernah mencela, menyalahkan, ya, ngomel-ngomelin pembantu kita. Nah, saya kira itu perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita, dalam berinteraksi dengan pembantu, dengan karyawan, dengan bawahan kita. Mari kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.